Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 757 sudah waktunya grup Hongke mengganti ketuanya. Li Ruoxi di dalam mobil tiba-tiba memeluk lengan Ji Fei dan menangis dengan keras. Ji Fei bingung sambil menangis. Dia segera menghentikan mobilnya dan menatap Li Ruoxi. "Sayang, ada apa denganmu?" Dia tidak pernah mengira Li Ruoxi akan menangis. Li Ruoxi mengangkat tangannya dan menyeka air matanya. "Suamiku, aku sangat bahagia." Dahi, Ji Fei mengangkat tangannya untuk menyeka dahinya, menatap Li Ruoxi, dan tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka alasan mengapa Li Ruoxi menangis adalah karena dia terlalu bahagia. Li Ruoxi sama sekali tidak marah melihat ekspresi Ji Fei. Sebaliknya, kebahagiaan di wajahnya menjadi semakin intens. Dia terus menganggukkan kepalanya. "Suamiku, dengan kamu di sisiku, aku benar-benar wanita paling bahagia." Berpikir bahwa Ji Fei membawanya hari ini, dia sangat bahagia. Berpikir lagi bahwa dia telah ditipu sebesar 100 miliar, Ji Fei bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menyalahkannya. Pada saat ini, Li Ruoxi hanya memikirkan satu hal untuk Ji Fei, yaitu dia ingin bersama Ji Fei selamanya dan tidak menyesal dalam hidup ini. Ji Fei tidak menyangka Li Ruoxi tiba-tiba menjadi begitu emosional. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh air mata di sudut matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Istri bodoh, jika aku tidak membuatmu bahagia, ya kan? Aku bahagia." Li Ruoxi mengangguk penuh semangat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ji Fei menggendong Li Ruoxi, "Raja kembali, hanya untuk kecantikan. Bukankah niat awalnya ketika dia kembali hanya untuknya?" Meski kini ingin mencari orang tuanya, Ji Fei tetap belum melupakan niat awalnya. Setelah sekian lama, kedua orang itu pergi. Namun kedua insan tersebut merasa jarak antara hati mereka semakin dekat dan mereka lebih memahami satu sama lain. Seorang Wendong kembali ke kantor, segera berdiri setelah dia duduk lagi, dan berdiri lagi. Dia sangat bersemangat, jika bukan karena Ji Fei, distrik baru tidak akan pernah memiliki kepercayaan diri untuk melelang 100 miliar. Akibatnya, terjual lebih dari 200 miliar sekaligus. Ini adalah angka yang sangat besar perkembangan Provinsi Ningjiang dan Kota Ningjiang. Yang paling penting adalah Ji Fei memikat keluarga Wu ke Provinsi Ningjiang lagi, memberinya kesempatan untuk menemukan Wu Chengjun. Menghadapi, inilah yang paling dipedulikan oleh orang-orang di level mereka. Wu Chengjun menamparkan wajahnya terlebih dahulu, menyebabkan dia kehilangan muka. Sekarang dia ingin mendapatkannya kembali, dan dia ingin menamparnya kembali dengan keras. Didi, pada saat ini, telepon seluler berdering, dan Wu Chengjun yang menelepon, tetapi An Wendong tidak menjawab. Jangan menjawab sekalipun, tidak ada jawaban dua kali. Baru ketujuh kalinya An Wendong menjawab. Wu Chengjun di sisi lain hampir meledak amarahnya. Dia tahu bahwa An Wendong sengaja menolak menjawab, dan dia bahkan tahu bahwa dia sengaja mempersulitnya. Namun kini putranya di penjara, dan keluarga Wu kini dihadapkan pada pilihan apakah akan terus menginvestasikan uang untuk membeli tanah di zona pengembangan atau benar-benar memutuskan kontrak dan tidak mendapatkan 50 miliar tersebut. Hal ini membuatnya sangat bingung. Hal ini membuatnya marah. Baru saja datang kabar dari Hongmen bahwa Hongke Group tidak mampu mengembangkan lahan di zona pengembangan Ningjiang. Sikap mereka terhadap pembangunan ini adalah menyerah. Akibat menyerah adalah kerugian deposito sebesar 50 miliar. Uang ini dibayarkan oleh Wu Ziguo,
jadi saya tidak punya pilihan selain menelepon An Wendong. Setelah hening beberapa saat, Bos An, Wu Chengjun meneriakkan kalimat ini, yang lebih menyakitkan daripada memakan Coptis chinensis. Tapi selanjutnya, saya tidak tahu harus berkata apa. Jarak semakin jauh dan konflik antara kedua pihak pun bermunculan. Seorang Wendong juga menjawab, Dr. Wu, namun, wajahnya terlihat rileks dan bahagia. Wu Chengjun tidak tahu harus berkata apa, dan An Wendong tidak berinisiatif untuk berbicara, yang membuat suasana mereka berdua menjadi aneh. Panggilan, Komandan Wu Cheng menarik napas dan berkata, Saudara An, jika Anda memiliki syarat, beritahu saya. Dia menunjukkan kartunya dan memutuskan untuk mengaku kalah demi putranya. Seorang Wendong berpura-pura terkejut dan bertanya, Dr. Wu, apa maksud Anda? Saya tidak mengerti. Wajah Wu Chengjun tiba-tiba menjadi gelap. Amarahnya melonjak ke atas kepalanya, dan dia akhirnya menekannya. Saudara An, saya ingin anak saya keluar dengan selamat, dan saya ingin Anda memberi saya harga yang sesuai untuk pengembangan tanah di zona pengembangan. Seorang Wendong mencibir, dan dia masih menegosiasikan kondisi dengan dirinya sendiri seperti ini sepanjang waktu. Masalah anak Anda sekarang menjadi masalah antara Li Group dan dia. Saya tidak bisa memutuskannya. Soal tanah di zona pengembangan, bukankah sudah ditentukan harganya 205 miliar? Apakah ada masalah? Seorang Wendong bertanya dengan berpura-pura bingung. Wu Chengjun merasa seolah-olah dia telah dipukul di dada, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Ia hanya bisa terus berusaha menarik napas dalam-dalam agar dirinya tetap tenang. Anda punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Wu Chengjun berkata dengan nada yang sangat pasti. Maaf, hanya Ji Fei yang bisa mengambil keputusan atas urusannya sendiri. Tanah di zona pengembangan diatur dalam kontrak. Saya tidak bisa mewakili pemerintah. An Wendong, apakah kamu ingin menyinggung keluarga Wu kami? Wu Chengjun tidak lagi menahan amarahnya. Permintaan yang kamu buat terakhir kali telah menyinggung Anjia kami. Seorang Wendong tidak menunjukkan kelemahan dan berbicara lebih lugas. Anda, Wu Chengjun sangat marah. Semuanya punya hukum, semuanya punya kontrak, tidak ada yang perlu kami katakan. Patah, seorang Wendong langsung menutup telepon. Tetapi hahaha, seorang Wendong tertawa, Ji Fei, jika kamu tidak menikah, aku akan menjadikanmu menantuku. Aku sangat menyukaimu. Bagi Ji Fei, An Wendong sangat mengaguminya melebihi kata-kata. Sebaliknya patah, Wu Chengjun di ujung sana melemparkan teleponnya ke tanah dan berteriak ke pintu, Kemarilah, kirimkan aku master tersembunyi untuk terus membunuh Ji Fei. Mencicit, pintu terbuka dan Wu Yong masuk. Guru, Anda harus berpikir dua kali dan mengingat pelajaran dari masa lalu. Adegan di mana 4 guru pertapa ditusuk di antara alis dengan belati tak terlupakan bagi Wu Yong. Bisa dimengerti jika orang biasa dibunuh seperti itu. Tapi itu adalah seorang guru pertapa yang semuanya mati dengan cara yang sama. Wajah Wu Chengjun pucat. Dadanya naik turun. Dan dia terengah-engah untuk waktu yang lama. Pergi ke kota Ningjiang untuk menangani masalah ini. Dan pastikan Ziguo kembali dengan selamat. Wu Chengjun menahan amarahnya demi putranya. Wu Yong mengangguk, jangan khawatir, Tuan. Wu Chengjun melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Wu Yong keluar. Dia hanya duduk di kursi, sedikit merosot, sekarang dia sedang dipanggang di atas api. Sama seperti daging di talenan, Ji Fei bisa datang dan memotongnya kapan saja, dan dia tidak punya inisiatif lagi.
Dengan satu anak laki-laki meninggal dan satu anak laki-laki menghadapi hukuman penjara, dia tidak memenuhi syarat untuk bersikap tegar. Akhirnya, dia menutup matanya rapat-rapat dan berpikir keras. Dia tidak mau gagal. Grup Hongke, Kia berdiri di depan Lu Guxiang, dengan air mata di wajahnya. Lu Guxiang langsung keluar dari rumah sakit setelah mendengar laporan itu. Dia sebenarnya tidak ingin keluar, tapi di depannya, dia harus keluar. Jika hal seperti ini terjadi dalam lelang, grup Hongke akan tercengang jika tidak diselesaikan. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Sekarang Sun Jianjun tidak memiliki instruksi, Xiao Hongyan tidak memiliki instruksi, dan dia juga bingung. Tentu saja, yang paling membuatnya gugup adalah apa yang dimaksud Ji Fei, dan dia khawatir Ji Fei akan menempatkannya di tengah-tengah. Selama lelang ini, dia ingin menggunakan Ji Fei untuk menangani Wu Ziguo, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat Ji Fei berurusan dengan Wu Ziguo, dia juga akan mendorong grup Hongke ke garis depan. Saat ini, Xiao Hongyan menelepon Lu Guxiang dengan cepat melambai pada Kia, dan Kia keluar. Lu Guxiang menghubungkan telepon, dan suara tersenyum dan dingin segera terdengar dari dalam. Sudah waktunya bagi grup Hongke untuk mengganti ketuanya. Lu Guxiang sepertinya tersambar petir dan tertegun di tempat. Bab 758 Pertarungan antara Ji Fei dan Seng Lingyun. Xiao Hongyan tidak pernah peduli dengan urusan spesifik Sekte Merah. Posisinya sebagai pemimpin sekte lebih seperti hiasan. Namun, kali ini Xiao Hongyan sebenarnya mengusulkan untuk mengganti ketua dewan. Lu Guxiang tahu bahwa Xiao Hongyan sangat marah kali ini. Dia tidak bisa menahan perasaan gelisah di sekujur tubuhnya. Mungkinkah posisinya sebagai penatua tidak lagi terjamin? Ada ekspresi ngeri di wajahnya, dan dia sedikit bingung. Saya akan mengatur kepemimpinan ini. Sekarang Anda menghubungi keluarga Wu. Penawaran untuk zona pengembangan distrik baru ini harus dilaksanakan. Jika tidak, siapa lagi yang akan mempercayai industri Hongmen kita di masa depan? Xiao Hongyan langsung menyetujuinya. Lu Guxiang tidak berani untuk tidak patuh dan mengangguk dengan cepat. Saya akan segera menanganinya. Saya tidak peduli tentang hal-hal spesifik. Xiao Hongyan telah menutup telepon. Lu Guxiang mengeluarkan keringat dingin di dahinya, dan kepanikan yang tak dapat dijelaskan muncul di matanya. Setelah berpikir lama, saya masih bingung. Pada akhirnya, saya hanya bisa menelepon Sun Jianjun untuk melaporkan situasinya. Setelah mendengar ini, Sun Jianjun juga menjadi bingung. Saya tidak mengerti apa yang dilakukan Xiao Hongyan. Akhirnya, Lu Guxiang diminta menghubungi keluarga Wu. Lu Guxiang dengan berani menghubungi keluarga Wu. Wu Chengjun merasa seperti dipukuli dengan tongkat. Dia sangat sedih dan marah. Akhirnya, Wu Yong diminta pergi ke kota Ningjiang untuk melihat situasi spesifik sebelum mengambil keputusan. Baik keluarga Hongmen dan Wu sedang berselisih. Ji Fei dan Li Ruoxi kembali ke rumah. Seng Lingyun baru saja selesai menerima telepon dari Xiao Hongyan. Xiao Hongyan baru saja mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahami, bekerja sama dengan baik dengan Ji Fei. Hal ini membuat biksu Seng Lingyun zanger bingung. Ji Fei, Ruoxi, bagaimana lelang tanah di zona pengembangan hari ini? Seng Lingyun menekan keraguan di hatinya dan bertanya dengan prihatin. Li Ruoxi merasa nyaman, meraih Seng Lingyun, dan menceritakan situasinya secara langsung dengan suara riang gembira. Setelah mendengar ini, wajah Seng Lingyun menunjukkan ekspresi serius dan kontemplatif. Apakah perkataan wajah tersenyum itu ada hubungannya dengan masalah ini? Ji Fei memandang Li Ruoxi dan berkata sambil tersenyum, "Sayang,
Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan terakhir kali? Li Ruoxi tertegun dan menggelengkan kepalanya. Kamu memberitahuku banyak hal setiap hari. Bagaimana aku bisa mengingat apa yang kamu katakan? Puff, Ji Fei mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh kepala Li Ruoxi. Sayang, menurutku kamu agak konyol dan manis. Anda, Li Ruoxi sedikit marah, memotong. Apakah kamu akan menyebarkan makanan anjing lagi? Seng Lingyun langsung berkata dengan nada mengejek. Ji Fei memandang Seng Lingyun. Dibandingkan denganmu, istriku tidak terlalu licik. Bukankah dia hanya konyol dan manis? Wajah Seng Lingyun tiba-tiba berubah. Tapi segera berubah muram. Ji Fei, apa maksudmu? Aku tidak menindas istrimu. Ji Fei menepuk bahu Li Ruoxi. Malam itu aku sudah memberitahumu alasan Seng Lingyun datang untuk tinggal di villa kita. Apakah kamu masih ingat? Li Ruoxi langsung mengingatnya dan mengangguk. Saya ingat. Wajah Seng Lingyun tiba-tiba memerah. Ji Fei, kamu. Ji Fei mengangkat tangannya untuk menghentikan Seng Lingyun dan memandang Li Ruoxi. Aku mengingatkanmu untuk tidak mudah mempercayai orang lain. Apakah kamu ingat? Li Ruoxi mengangguk lagi. Apakah kamu sudah merenungkan apa yang terjadi pada Jingjing kali ini? Ji Fei langsung bertanya. Li Ruoxi, melihat Ji Fei, wajahnya memerah karena malu. Itu semua memalukan dan menyalahkan diri sendiri. Kesalahan yang sama terjadi berulang kali. Menatap Ji Fei, dia tidak tahu harus berkata apa. Ji Fei memandang Seng Lingyun dan berkata, kesampingkan hal-hal lain di antara kita, aku tahu kamu adalah gadis yang baik. Seng Lingyun tercengang, ini adalah pertama kalinya Ji Fei memujinya. Menatap Ji Fei, dia tidak tahu kenapa, saya harap Anda dapat menghargai persahabatan Anda dengan istri saya. Ji Fei berkata lagi. Seng Lingyun dan Li Ruoxi saling memandang pada saat yang sama, merasa pusing mendengar kata-kata Ji Fei. Di dunia ini, selama dia ingin menyakiti istriku, aku tidak peduli siapa dia atau siapa dia. Di mata Ji Fei, dia adalah seseorang yang akan tersapu ke dalam debu sejarah olehku. Nada suara Ji Fei tenang, tapi penuh dengan aura mendominasi. Tubuh halus Seng Lingyun bergetar, dan hatinya dipenuhi rasa sakit. Ini setara dengan Ji Fei yang mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak terus memikirkan pernikahan Li Ruoxi, yang sangat melukai harga dirinya. Ji Fei, kamu meremehkanku. Seng Lingyun, aku juga orang yang bermartabat. Ji Fei, jangan membenci Lingyun seperti ini. Li Ruoxi yang baik hati dengan cepat mengingatkan. Ji Fei sangat tenang dan memandang Seng Lingyun. Aku akan mengobatimu hari ini. Tapi aku hanya bisa memastikan penyakitmu tidak akan terulang lagi. Tapi jika kamu ingin menyembuhkannya, aku tidak bisa mengatasinya. Seng Lingyun tertegun, dengan mata bertanya-tanya. Meridian absolut Tianyin adalah variasi fisiologis dari meridian antiguan dan meridian Siefei, yang menyebabkan variasi denyut nadi seseorang dan menyebabkan kelainan. Sedangkan untuk meridian absolut, jika orang normal mengalami denyut nadi yang punah, kematian pada dasarnya tidak terjadi. Sungguh ajaib bahwa kamu masih hidup sampai sekarang. Seng Lingyun mengangguk. Tahu betul betapa sulitnya dia bertahan sampai sekarang. Ji Fei melanjutkan, apa yang dapat saya lakukan sekarang adalah membantu Anda meluruskan denyut nadi yang tidak normal ini. Tetapi jika Anda ingin menyembuhkannya secara mendasar, saya belum memiliki kekuatan. Seng Lingyun memasang ekspresi kecewa di wajahnya. Dia pikir Ji Fei bisa membantunya untuk sembuh total. Hasilnya tetap sama. Yang terpenting kamu adalah Tianyin Juemai. Kamu harusnya mengerti arti yin dan yang kan.
Ji Fei memandang Seng Lingyun dan bertanya, Yin dan Yang. Seng Lingyun segera memikirkan sesuatu. Pipinya memerah, dan diam-diam menatap Li Ruosi. Li Ruosi menarik Ji Fei dan berkata, jangan mempermalukan Lingyun. Kecuali jika Anda bertemu seseorang dengan Tianyang Jumui, hanya jika orang tersebut bersama Anda barulah penyakit Anda dapat disembuhkan sepenuhnya. Ah, seru Seng Lingyun malu-malu. Itu sebabnya beberapa orang memberitahumu bahwa orang yang bisa menyembuhkanmu adalah pangeran tampanmu. Seng Lingyun sangat malu hingga dia hampir menangis. Terutama ketika saya memikirkan fakta bahwa saya mengira Ji Fei adalah separuh lainnya sebelumnya, dan saya bahkan memiliki ilusi ini sepanjang waktu. Hasil pipinya merah dan dia menatap Ji Fei, hampir meneteskan air mata. Demi kamu menjadi teman sekelas Ruosi, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Tapi mulai sekarang, aku harap kamu akan pindah dari villa ini. Kita bisa menjadi teman biasa yang terbaik. Ji Fei menekankan pada akhirnya. Seng Lingyun sangat pemalu sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Karena di mulut Ji Fei, dia terlihat seperti orang yang tidak tahu malu. Apalagi di depan sahabat Li Ruosi, Ji Fei mengucapkan kata-kata tersebut, yang membuatnya semakin malu. Akhirnya, Ji Fei, aku menerima perawatanmu. Setelah perawatan selesai, aku akan segera meninggalkan villa. Mulai sekarang, semua orang akan lewat. Saat ini, Seng Lingyun telah memutuskan untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Ji Fei mengangguk dan membawa Seng Lingyun langsung ke kamar tidur dan memintanya untuk berbaring di tempat tidur. Seng Lingyun melakukan apa yang diperintahkan, tetapi dia tidak lagi bahagia atau khawatir. Hatinya sepi seperti air, dan cintanya pada Ji Fei juga mulai tertutup sepenuhnya pada saat ini. Dia ingin menjadi wanita kuat, wanita yang mendapatkan kembali harga dirinya. Setiap kali jarum emas Ji Fei jatuh, hubungan kedua orang itu seolah-olah sedikit terkoyak. Saat Ji Fei berhenti menjatuhkan jarum emas, Seng Lingyun tahu, dua hati tidak akan pernah bisa bersatu. Dia akhirnya tahu betapa sakitnya kecantikan yang tersenyum. Dia akhirnya mengetahui cedera Xiao Hongyan. Bersambung.